Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita tahu sekarang ini kita masih dalam kondisi yang sangat sulit dengan adanya pandemi COVID-19. Walaupun kondisi sulit, kita harus tetap bersemangat untuk tetap menyalakan api kebudayaan. Nah, salah satu upaya yang patut diapresiasi dalam kondisi yang sangat sulit ini dengan adanya kegiatan Jumat Menari. Tentunya ide ini sangat bagus sekali. Kegiatan Jumat Menari diprakarsai oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Sanggar di Provinsi Bali. Tentunya kami sangat berterima kasih atas kegiatan ini sebagai bentuk semangat untuk kita semua dan sebagai upaya untuk pemajuan kebudayaan. Sekali lagi, selamat untuk para peserta Jumat Menari dan juga selamat untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali atas prakarsa kegiatan ini. Untuk seluruh pemirsa, selamat menyaksikan Jumat Menari di YouTube Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Imade Darmo Sutejo, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali. Sudah setahun lebih COVID-19 melanda negara kita, Republik Indonesia, tidak terkecuali Bali. Tentu iklim berkesenian sangat terdampak dalam pandemi COVID-19 ini. Untuk itulah Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali melanjutkan program Jumat Menari yang pada tahun ini merupakan tahun yang kedua. Untuk menjaga iklim berkesenian, maka Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali memberi ruang pentas kepada sanggar seni, komunitas, dan kami bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota di wilayah kerja untuk menentukan peserta-peserta dari Jumat Menari. Besar harapan kami kegiatan ini dapat diapresiasi dengan baik oleh sanggar-sanggar dan tetap menjaga iklim berkesenian di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali. Semoga kegiatan Jumat Menari ini di tahun kedua ini sukses dan kita bisa lanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Semoga kegiatan Jumat Menari ini berjalan dengan sukses dan bisa dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Tetap berkarya, tetap semangat dalam pemajuan kebudayaan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bertemu kembali pada acara Jumat Menari. Acara ini merupakan upaya dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali untuk memberikan ruang pentas kepada seniman, sanggar tari dan tabuh pada masa pandemi COVID-19 ini. Pada episode kali ini, Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dan Sanggar Seni Jayatra Bali akan menampilkan 3 tarian, yaitu tari Sekar Jepun, tari Kebiar Duduk, dan tari Cilinaya. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nikade Dwi Damayanti, SSN. Saya selaku pembina tari di Sanggar Seni Jayatra Bali. Pada hari ini saya akan memandu acara
Jumat Menari ini, sebelum kita mulai, saya ingin mengundang Ketua Sanggar Seni Jayatra Bali untuk menyampaikan sedikit perjalanan dari Sanggar Seni Jayatra Bali. Baiklah, saya sekarang sudah bersama Bapak Iwayan Mastre selaku Ketua dari Sanggar Seni Jayatra Bali. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, Bapak, saya ada sedikit pertanyaan mengenai Sanggar Jayatra Bali. Mungkin Bapak bisa jelaskan sejarah perjalanan dari Sanggar Seni Jayatra ini. Silahkan Bapak. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu. Kalau mengenai sejarah Sanggar Tari Jayatra sudah cukup lama, bahkan mulai sejak 1987 di Yogyakarta. Di sana kami punya sanggar, begitu tamat, vakum di sana, tidak ada meneruskan, terus ke Bali tahun 81 ke sana, tahun 87 tamat. Kemudian muncul di Bali dan saya tertarik dengan pariwisata, kembali bangkit Sanggar Tari Jayatra. Dah itu kegiatan yang paling sebagai identitas sanggar itu adalah tari dan tabuh begitu. Jadi apabila mengenai nama Jayatra itu adalah berangkat dari Jaya, itu artinya berani gitu. Tra nama saya sendiri. Jadi berdasarkan keberanian aja sanggar itu terwujud begitu. Seperti kita ketahui bersama, dari kosong kita menjadi ada begitu. Itu prinsip utama dari terwujudnya Sanggar Jayatra begitu. Ya. Oke. Terima kasih Bapak. Untuk kegiatan rutin sanggar mungkin bisa dijelaskan apa saja kegiatan rutin di Sanggar Seni Jayatra Bali ini? Ya, seperti setelah sampaikan tadi, kegiatan rutin adalah Latihan. tari dan tabuh. Kemudian ada beberapa tempat. Jadi kami selalu nomaden silahnya ada sana sini. Yang jelasnya bagaimana kami bisa melestarikan budaya itu sendiri. Begitu. Ya. Jadi tentang kalau berbicara prestasi apa itu nanti bisa dipentaskan seperti akan disampaikan pada pembina kami nanti. Begitu. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Sanggar Jayatra ini juga memiliki berbagai prestasi yang telah diraih oleh murid-murid kami. Antara lain, juara 1 Tari Cilinaya di tingkat Undiksa yang diwakili oleh murid-murid kami di kampus Undiksa. Tari ini akan kami tampilkan nanti pada pementasan tari yang akan berlangsung. Selain itu, sanggar kami juga sebenarnya akan dipentaskan di PKB mewakili tari Pelegongan. Namun karena PKB dibatalkan pada tahun 2020, maka pementasan kami pun diundur. Demikian tambahan dari saya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk materi pementasan. Jadi materi pertama akan dibawakan tari Sekar Jepun. Sebelum kami pentaskan, ada baiknya kita ulas sedikit tentang tari Sekar Jepun. Saya akan memanggil penarinya. Nah, sekarang di samping saya sudah ada penari Sekar Jepun. Mari kita ulas sedikit tentang tari Sekar Jepun. Tari Sekar Jepun, seperti yang kita sudah tahu, adalah tari maskot Kabupaten Badung. Tari ini terinspirasi dari bunga Jepun, yang mana memiliki filosofi yang sangat kuat dan dalam bagi masyarakat Badung. Bunga Jepun ini memiliki kelopak bunga yang sarinya melekat pada kelopaknya, yang mencerminkan bagaimana pemimpin Badung atau pemerintah Badung yang dekat dengan rakyatnya. Dari kita lihat ini kostumnya sudah menampilkan keindahan beragam warna yang ada di dalam bunga Jepun. Ada bunga Jepun putih, ada kuning, ada yang merah,
ada yang hijau, begitu daunnya berwarna hijau. Nah, keseluruhan kostum sekar Jepun ini menggambarkan berbagai jenis bunga Jepun dan bagaimana satu pohon bunga Jepun itu tergambar dalam kostum sekar Jepun. Kemudian inspirasi geraknya juga terinspirasi dari pohon Jepun itu sendiri, bagaimana rantingnya yang meliuk-liuk, bagaimana penataan kostumnya juga, bagaimana inspirasi geraknya yang ada membentuk bunga Jepun. Nah, demikian. Kemudian pencipta tarinya itu adalah Ibu Ida Ayu Wimba Ruspawati dan sebagai penata tabuh Bapak Wayan Widya. Sebelum saya lanjut, saya akan paparkan sedikit mengenai tata busana yang digunakan oleh penari sekar Jepun. Dari bagian atas, ini ada gelungan yang dihiasi dengan bunga Jepun sebagai ciri khas, kemudian menggunakan antol di belakangnya, ini tersambung pada gelungan, kemudian menggunakan subeng pada telinga, menggunakan badong, menggunakan tutup dada, ini bisa berwarna hitam atau berwarna hijau, menggunakan gelang kana, menggunakan gelang, menggunakan ampo-ampo, menggunakan selendang sebagai properti, menggunakan angken berwarna kuning, menggunakan kamen berwarna pink yang dibentuk mengkerucut ke depan, dan rok berwarna hijau. Demikian yang saya sampaikan mengenai tata busana. Oke, baik. Adapun ciri khas gerak dari sekar Jepun bisa dilihat dari agemnya. Coba dicontohkan agam sekar Jepun. Baik, ini adalah agam pokok tari sekar Jepun. Jadi jika agam kanan, tangan kanan pendek membentuk siku-siku, sedangkan tangan kiri panjang membentang tapi dilekukkan. Ini menyerupai ranting dari pohon Jepun sendiri. Kemudian ada gerak ini, kuncup bunga Jepun. Nah, ini gerakan dari kuncup, kemudian mekar bunga Jepunnya itu menandakan dari muda bunga Jepunnya kemudian mekar. Nah, itu adalah gerak khas dari sekar Jepun. Ya. Kemudian itu gerakan berjalan ciri khas dari sekar Jepun. Ya. Oke, sekian yang dapat saya amati, itulah ciri khas yang sangat menonjol dari sekar Jepun ini. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama pementasan tari sekar Jepun dari Sanggar Seni Jayatra Bali. Selamat menyaksikan.
Materi kedua yang akan dibawakan Sanggar Tari Jayatra Bali ini adalah tari kebiar duduk. Sebelum kita lihat pementasan tari kebiar duduk ini, ada baiknya kita mendengarkan sedikit ulasan mengenai tari kebiar duduk ini. Saya akan mengundang pelatih tari dari Sanggar Seni Jayatra Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Silahkan, perkenalkan. mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tari kebiar duduk, kapan tari kebiar duduk itu tercipta, siapa penciptanya, pemaparan kostum, dan mungkin sedikit tentang agam-agam pokok yang ada di dalam tari kebiar duduk itu sendiri. Nama saya Putu Angradana Suka, selaku pelatih di sanggar ini. Ya, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang sinopsis tentang tari kebiar duduk. Tari kebiar duduk itu merupakan gambaran dari kemampuan seorang pemuda atau remaja yang membawakan tari dengan cara berjongkok atau duduk sembari mengikuti ritme gamelan yang sangat cepat itu sendiri. Di mana tarian kebiar duduk ini tercipta pada tahun 1925 jadinya, namun waktu digugah pertama kali oleh penciptanya yang tidak lain adalah almarhum I Ketut Mario itu pada tahun 1918 di saat-saat gong kebiar baru baru lahir di daerah Bali Utara itu sendiri. Ya, itu mungkin pemaparan sedikit untuk sejarah dan sinopsis serta pencipta dari tari kebiar duduk itu sendiri. Dan untuk sekarang mungkin kita bisa memaparkan tentang kostum tari kebiar duduk itu sendiri. Mari silahkan. Ya. Mungkin bisa dilemparkan kancutnya dulu. Nah, ya. Untuk yang pertama, kita mungkin bisa lihat ini adalah kostum dari kebiar duduk itu sendiri yang dibawakan oleh penari itu sendiri. Mungkin kita bisa jelaskan dari atas ya. Yang pertama dari atas adalah udeng dari kebiar duduk itu sendiri, di mana udeng tersebut terbuat dari belulang atau dalam istilah Balinya atau dari kulit sapi yang dikeringkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bunga kuping yang berwarna merah putih. Yang ketiga adalah rumbing atau hiasan dari telinga. Yang keempat adalah badong kulit yang diikut sertakan dengan badong kain. Yang kelima adalah tutup dada, maaf saya buka sedikit, tutup dada yang berwarna hitam, dilanjutkan dengan sabuk prada yang berwarna kuning keemasan. Yang keenam adalah gelang lengan. Yang ketujuh adalah gelang kane yang letaknya di pergelangan tangan. Yang kedelapan adalah ampo-ampo, di mana ampo-ampo ini sebagai penghias dari pinggang atau lingkar pinggang. Yang ke berapa sekarang? 8 ya. Kaman kebiar duduk itu sendiri. Dan kaman kebiar duduk itu memiliki panjang yang beraneka ragam menyesuaikan dengan kebutuhan dari si penari itu sendiri. Ada yang sukanya sedang, ada yang sukanya pendek, dan ada sukanya yang panjang. Kalau untuk penari yang saya ajarkan ini lebih suka ke kebiar duduk yang menggunakan kancut panjang karena lebih memudahkan dalam permainan kancut dan menari. Ya. Dan untuk aksesorisnya sendiri menggunakan kipas, di mana sebenarnya pengembangan dari kebiar duduk itu sendiri merupakan pengembangan dari tari gandrung yang dilakoni oleh almarhum Ketut Mario sendiri. Karena sejatinya beliau tersebut lahir bukan dari kebiar duduk, namun dari tarian gandrung yang dilakoni oleh I Ketut Mario itu sendiri. Ya, mungkin itu saja pemaparan untuk kostum dari tari kebiar duduk. Dan mungkin untuk sekarang kita akan mengulas sedikit tentang agam-agam pokok yang ada di kebiar duduk itu sendiri. Untuk agam-agam pada umumnya tidak lepas dari agam-agam dasar bebancihan, di mana agamnya hampir sama, yang membedakan itu hanyalah
condong badan dengan posisi waktu dia duduk. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang agam yang berada di atas sebelum penari duduk ya. Adik mungkin bisa agam kanan. Ya mungkin kancutnya bisa dilempar dulu. Ya. Nah, untuk agam kanan dari kebiar duduk itu sendiri lebih fleksibel daripada tari bebancihan yang dibawakan seperti Trunajaya, Margapati, Panji Semirang dan lain-lainnya mungkin. Karena dia langsung membawa kepet atau kipas itu sendiri. Di mana agam kanan penari berada pada posisi badan condong ke kanan dengan kepet diperlihatkan berada di posisi atas dan tangan kanan mapah biu. Istilahnya di sini mapah biu. Dia tidak lurus, tidak menekuk. Tidak lurus, tidak menekuk. Ini dalam istilah Balinya mapah biu. Dan untuk tangan kiri itu sendiri ngagam ditekuk seperti agam bancih pada biasanya. Dan kaki kiri, posisi kaki di mana kaki kiri berada di depan dan kanan di belakang. Pada seperti dasar-dasar tari Bali pada umumnya. Cukup? Mungkin sekarang bisa diperlihatkan agam kiri. Nah, agam kiri merupakan kebalikan dari agam kanan itu sendiri, namun kepet, posisi kepet tetap berada di kanan dan tangan yang kanan tetap mapah biu. Ya, mapah biu atau tidak lurus dan tidak juga ditekuk. Itu merupakan dasar pakem agam kebiar duduk di mana untuk memperlihatkan keindahan dari kepet itu sendiri. Nah, mungkin penjelasannya sudah seperti tadi, cuma kebalikan saja. Dan agam pokok dari kebiar duduk itu sendiri adalah duduk bersila di mana kaki penari itu ditindih sepertinya bukan seperti bersila ya, maaf saya relat sedikit, seperti bersimpuh pada umumnya yang dibawakan oleh wanita, namun kaki yang di belakang tidak ditekuk ke bawah, namun ditindih. Bisa dipraktekkan? Nah, ini untuk agam kanan bersimpuh kebiar duduk. Kalau bersila pada umumnya lebih kepada lelaki yang mempunyai. Karena ini kebiar duduk bersimpuh lebih kepada wanita. Dan agam kanannya pun hampir sama seperti agam kanan waktu berdiri. Namun kepet yang dibawa lebih tinggi dan setara dengan mata atau sirang mata yang dimana tangan kirinya sirang susu. Ya, ini adalah agam kanan kebiar duduk. Sekarang agam kiri. Hampir sama ya, seperti pengulasan yang tadi, namun hanya posisi kaki saja yang berbeda. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan memperlihatkan posisi kaki yang ada di belakangnya nanti. Mungkin bisa berdiri sekarang membelakangi untuk posisi kaki. Ya. Nah, untuk posisi kaki pada umumnya bukan orang kidal ya, maaf, pada umumnya bukan orang kidal. Kaki kanan berada di bawah, menyilang. Kaki kiri berada di atas, ditindih oleh paha. Seperti ini pada umumnya agam dari kebiar duduk itu sendiri. Ya, seperti ini pada umumnya. Bisa dibangunkan sedikit? Lagi. Nah, seperti ini kurang lebih. Ya, ini merupakan dasar dari agam tari kebiar duduk itu sendiri. Ya, sudah? Nah, dan sekarang yang paling sering kita lihat dalam tari kebiar duduk itu adalah nyeregseg. Di mana gerakan nyeregseg itu sendiri menampilkan keluasan penari membawakan berat badannya dengan posisi setengah jongkok namun tidak berdiri. Ya, bisa dipraktekkan? Nah, set. Nah, posisi kaki, maaf, saya buka sedikit. Ya. Posisi kaki kanan miring ya, miring 90 derajat mungkin atau bisa lebih bahkan ya, tidak menapak seperti biasa berjalan, miring karena itu untuk mempermudah kita mencari haluan. Sementara kaki kiri penari merupakan menjadi tumpuan dari berat badan itu sendiri. Sekarang kita akan mencoba nyeregseg memutar satu putaran full dan bisa diperlihatkan keseluruhannya. Mari silahkan. Nah, itu merupakan proses nyeregseg. Ya, kita ulangi kembali dari berdiri. Ya, kita taruh kakinya di depan, set, turun, langsung nyeregseg. Ya, terima kasih. Langsung lempar kancut. Nah, set. Nah, itu merupakan proses dari nyeregseg langsung lempar kancut dan mengagam. Ya, di mana
proses nyerengsek tersebut merupakan agam pokok atau gerak pokok dari kebiar duduk itu sendiri. Nah, bagi mungkin teman-teman, adik-adik yang mau belajar kebiar duduk, proses nyerengsek ini harus kalian pahami dan hafalkan betul, di mana dalam proses nyerengsek jika tidak bisa kita kendalikan, kalian akan terjatuh nantinya ke belakang atau ke samping. Nah, itu merupakan hal fatal dalam tarian kebiar duduk itu sendiri. Ya, mungkin itu saja agam-agam pokok dari kebiar duduk serta pemahaman dari kebiar duduk serta pengulasan tentang kostum dari kebiar duduk itu sendiri. Untuk waktu, saya persilahkan kembali. Oke, baik. Terima kasih Bli Anggra sudah menjelaskan begitu banyak mengenai tari kebiar duduk ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penampilan tari kebiar duduk yang dibawakan oleh Sanggar Seni Jayatra Bali sebagai berikut.
Baik, materi ketiga yang akan dibawakan oleh Sanggar Tari Jayatra Bali adalah Tari Cirinaya, di mana nanti akan dibawakan oleh anak-anak kami dari kampus Undiksa yang sudah mendapat juara 1 di kampus Undiksa. Sebelum kita menampilkan Tari Cirinaya ini, ada baiknya saya ulas sedikit mengenai Tari Cirinaya. Tari Cirinaya ini menggambarkan sekelompok wanita yang menari dengan riang gembira dan lemuh gemulai yang ditarikan oleh 3 orang atau 5 orang. Pencipta tarinya adalah Profesor Iwayan Dibyo yang terinspirasi, gerak tarinya terinspirasi dari lama atau cili yang digunakan pada upacara adat agama Hindu. Tari ini biasanya diiringi oleh instrumen gamelan gong kebiar. Baiklah, saya akan mengulas sedikit tentang kostum dari Tari Cirinaya. Dari atas, Tari Cirinaya menggunakan gelungan seperti petitis yang dibuat menyerupai cili yang ada oncernya. Kemudian balik. Nah, kemudian di belakangnya terdapat bunga emas, bunga merah, dan semanggi. Balik lagi. Pada bagian leher terdapat badong, pada bagian telinga subeng sebagai aksesoris. Kemudian untuk di dada terdapat tutup dada yang berwarna ungu atau hitam. Kemudian ini lama sebagai ciri khas tari Cirinaya ini melambangkan cili yang digunakan pada upacara adat Hindu. Kemudian pada tangan menggunakan gelang kana atas dan bawah. Pada pinggang menggunakan ampo-ampo. Kemudian angkin berwarna pink dan ungu. Kemudian rok kombinasi warna pink dan ungu serta oncer. Demikian kostum yang digunakan oleh Tari Cirinaya. Baik, adapun ciri khas gerak dari Tari Cirinaya ini sebagai berikut. Untuk yang pertama, mari kita lihat agam kanan. Agam kanan. Nah, pada umumnya, pada tari-tari umumnya menggunakan agam yang seperti ini. Kalau agam kanan seperti ini. Tetapi pada Tari Cirinaya, agamnya agak tinggi. Kalau untuk agam kanan, tangan kanan agak tinggi dan telapak tangan menghadap ke depan. Ini harus agak tinggi. Baik. Untuk tangan kiri menyudut siku-siku seperti ini, seperti biasa, seperti agam tari pada umumnya.
Kemudian, oke, kepalanya agak direbah. Ini poinnya, agam Cilinaya harus lebih tinggi daripada agam tari lainnya. Oke, yuk, cukup. Kemudian gerakan tari ini, hap, hap, ini ngelog, ya, yuk coba. Manam jupan, 1, 2, 3, 4, hap, hap. Nah ini merupakan gerakan ciri khas dari tari Cilinaya juga, menggambarkan liukan dari lama yang diterpa angin. Nah, seperti itu, hap agak keras. Kemudian yang ini, dang, tak, ya, manam jupan, hap, hap. Nah ini seperti cili yang diterpa angin. Oke, cukup. Kemudian pose yang membentuk lama. Nah ini menyerupai bentuk lama beserta cilinya di atas. Yuk bergerak. Pam pam yang diterpa angin. Nah ini adalah inspirasi gerak dari tari Cilinaya itu sendiri. Oke cukup. Oke, sekian yang dapat saya ulas dari tari Cilinaya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penampilan tari Cilinaya yang akan dibawakan oleh Sanggar Tari Jayatra Bali.
Baiklah, demikianlah tadi pementasan ketiga tarian yang dibawakan oleh Sanggar Seni Jayatra Bali. Terima kasih kami ucapkan kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali sudah memberikan ruang pentas kepada seniman, sanggar tari dan tabuh pada masa pandemi COVID-19 ini dalam acara Jumat Menari. Ingat pesan Ibu, 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa pada acara Jumat Menari selanjutnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.